Ini kelihatannya Singapura sangat paham ya bagaimana selama ini praktek pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya sekedar dijadikan tukar tambah politik dan juga politik sandera. Nah sekarang ini kendati sudah digantikan Prabowo, tampaknya mereka juga tahu nih bahwa pemerintahan Prabowo itu adalah kelanjutan dari pemerintahannya Jokowi, dan mereka juga khawatir praktek yang sama yang dilakukan oleh Jokowi itu juga akan dilakukan oleh Prabowo. Presiden Prabowo ingin memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK, tetapi kelihatannya bukan sekedar susah, tetapi akan banyak problem yang harus dibongkar, karena tetap selama era Pak Jokowi memerintah, penegakan hukum itu dalam kasus korupsi itu justru dipakai buat tukar tambah politik. Sehingga sekarang orang juga merasa bahwa apa benar Pak Prabowo sebagai presiden akan juga meneruskan kultur bahwa tukar tambah politik lah yang akan menentukan sukses tidaknya satu kasus korupsi dibawa ke pengadilan. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita mesti terangkan dulu bahwa kultur penegakan hukum terutama oleh KPK dirusak oleh Jokowi, kan itu intinya. Jadi berbagai macam kasus penegakan hukum sprindiknya keluar bukan untuk pemeriksaan kriminalnya, tapi untuk menakut-nakuti itu, dan menakut-nakuti itu justru untuk membuka bargaining politik dengan lawan-lawan politiknya. Jadi Pak Jokowi memang merosotkan indeks persepsi korupsi kita. Tidak mungkin indeks kita itu memburuk di era Pak Prabowo kalau tidak disebabkan oleh era sebelumnya itu Pak Jokowi. Kan kalau dibandingkan di era Pak SBY itu indeks kita masih 40 itu, artinya ya mendekati rata-rata tuh. Lalu di era Pak Jokowi udah tinggal 30 tuh, kan itu menunjukkan bahwa selama era Pak Jokowi tidak ada perbaikan persepsi tentang kepercayaan publik pada lembaga KPK terutama tuh, atau secara keseluruhan lembaga penegak hukum lainnya, itu polisi dan kejaksaan. Tetapi sekali lagi variabel ini tidak dihitung sebagai satu kesalahan di dalam upaya untuk membersihkan KPK. Dan keterangan yang paling final justru adalah apa yang diucapkan oleh atau diputuskan oleh OCCRP bahwa Jokowi memang adalah pelaku, atau di dalam rejim Jokowi itu korupsi itu betul-betul unstoppable. Jadi layak kalau Presiden Jokowi didakwa sebagai tokoh yang korup, yang tokoh korup kedua di dunia kan. Dan itu yang ditunggu orang tuh, bagaimana memproses kesimpulan internasional itu. Dan Pak Prabowo masih menganggap bahwa itu semacam upaya untuk memecah belah bangsa, padahal itu adalah riset yang dibuat berdasarkan data yang juga paralel dengan kenyataan bahwa persepsi publik tentang korupsi itu betul-betul memburuk tuh. Dan fakta-fakta yang ada di dalam pemberitaan juga menunjukkan bahwa tidak ada satu kasus yang tidak didalilkan bersamaan dengan pemerasan politik. Jadi tukar tambah politik ada di belakang kasus-kasus yang dituduhkan korupsi. Nah, itu terjadi selama periode Presiden Jokowi memerintah.